Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inge Febrianti Latifah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti, ingin menjelaskan atau membawakan materi yang berjudul fonologi dan morfologi. Fonologi merupakan ilmu bahasa yang mempelajari tentang tata bunyi atau kaidah bunyi dan cara menghasilkannya. Secara umum, bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dapat dipenggal atas ruas atau segmen-segmen, dapat dibagi-bagi. Dan bunyi ini juga dihasilkan oleh pernapasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental dibagi menjadi 4. Yang pertama, vokal. Yang kedua, konsonan. Yang ketiga, diftong. Dan yang terakhir ada cluster. Vokal adalah bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Konsonan adalah bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Diftong adalah dua vokal yang dibaca dalam satu bunyi. Contohnya, huruf A dan huruf I dalam kata sungai. Lalu, cluster adalah dua konsonan yang dibaca dalam satu bunyi. Contohnya adalah huruf N dan G yang dibaca eng dalam kata senang. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menunjang pemaknaan dari bunyi segmental. Bunyi suprasegmental ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada intonasi. Intonasi ini terdiri atas jeda, tempo, tekanan, nada, dan irama. Yang kedua, ada ekspresi, yaitu mimik atau gestur. Lalu yang ketiga ada kinesik, yaitu gerakan organ tubuh. Fonemik adalah ilmu yang mempelajari tentang fonem. Minimal pairs adalah dua kata yang berbeda hanya dengan suara. Allofon adalah satu huruf yang maknanya berbeda-beda tapi tidak membedakan bunyinya. Morfologi merupakan salah satu cabang linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk struktur internal kata dan pengaruh perubahan struktur tersebut terhadap suatu arti atau golongan kata. Macam-macam morfem. Yang pertama ada morfem bebas. Contohnya, makan, pulang, rumah, bagus. Morfem tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus menggabungkan dengan fonem lain. Yang kedua, ada morfem terikat. Contohnya, juang, henti, baur, dan gaul. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terikat dengan fonem lain. Morfem utuh. Contoh, meja, kursi, dan kecil. Morfem utuh adalah morfem yang berdiri atas satu kesatuan. Selanjutnya ada morfem terbagi. Contohnya, kata kesatuan, yaitu morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Satu bagian utuh, yaitu kata satu, dan satu bagian terpisah, yaitu kata ke dan an. Fonem segmental, contohnya, lihat, sikat, lah, dan ber, yaitu morfem yang berwujud bunyi yang dibentuk oleh fonem. Selanjutnya ada fonem suprasegmental. Contohnya, ada di Ngebaka, di Kango letaknya di Afrika. Fonem ini yaitu fonem yang dibentuk atas unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi. Morfem leksikal adalah morfem yang memiliki makna pada dirinya sendiri dan tidak perlu diproses dengan fonem yang lainnya. Morfem tidak leksikal, contohnya kata ber, me. Morfem ini adalah morfem yang tidak memiliki makna pada dirinya. Morfem ini akan memiliki makna jika digabungkan dengan morfem lainnya. Allomorf adalah istilah linguistik untuk variasi suatu bentuk morfem karena pengaruh. Contoh kata be. Kata be bisa berubah menjadi bel atau ber.
formation adalah proses pembentukan kata dengan cara menambahkan akhiran pada sebuah kata. Sekian penjelasan tentang fonologi dan morfologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.